Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan jin dan manusia secara sia-sia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepadanya. Namun seringkali kita lupa, tergiur dunia dan melupakan tugas utama sebagai hamba. Ibadah bukan hanya soal ritual, tapi keseluruhan hidup yang tunduk pada aturan Allah Ta'ala. Nah, pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengingatkan kita tentang tujuan sejati kehidupan. Bahwa hidup bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Semoga dari pembahasan ini kita bisa semakin sadar akan fungsi kita sebagai hamba dan tergerak untuk mengisi hidup dengan amal yang mendatangkan ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat, afiat seperti Mbak Mila. Cerah ceria ya. Agak tening-tening nih pulang dari kampung ya. Oh iya, jangan-jangan kolesterol tinggi. Ini kayaknya habis ini harus medical check up Pak Kiai. Pak Kiai kemarin liburan berarti di rumah aja atau sempat juga pelesiran? Ya, ada juga keluar kota. Ya. Kayak anak liburan. Muda ya, selalu semangatnya muda. Amin, amin. Sehat selalu. Nah Pak Kiai, sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, pembahasan kita adalah soal tujuan penciptaan jin dan manusia. Kalau kita bedah sebenarnya dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia ini selain untuk beribadah kepada Allah. Sebenarnya kenapa ya secara khusus Allah kemudian menurunkan ayat ini? Kalau dibedah itu sebenarnya makna yang tersurat maupun tersirat itu seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila yang saya hormati, ayat yang menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertama, menurut ulama itu liya'budun itu aslinya liya'buduni aslinya itu. Ada ya mutakallim kemudian dibuang untuk menyembah diriku, itu yang pertama. Yang kedua, ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, ya, Imam Qurtubi mengatakan walaupun disebutnya, jadi hadis ini menunjukkan makna yang umum. Jadi penciptaan manusia dan penciptaan jin itu kan umum tuh. Tetapi maksudnya adalah khusus. Ya, yang dimaksud dengan khusus itu maknanya wa ma khalaqtu ahlas sa'adati illa liwahiduni. Itu tafsirnya seperti itu. Tidaklah aku ciptakan orang-orang yang berbahagia. Ya, tidaklah aku ciptakan orang-orang yang berbahagia itu nanti di akhirat yang masuk surga illa liwahiduni, kecuali orang itu ketika di dunia itu dia mengesahkan aku. Nah, jadi sebutannya berlaku umum, tetapi yang dimaksud berlaku khusus. Liya'buduni, liwahiduni, artinya orang yang mengesahkan. Jadi sangat sederhananya itu begini, siapa saja kalau pengen bahagia dunia dan kebahagiaan di akhirat cuma satu. Akui bahwa yang menentukan segala sesuatu itu cuma satu. Kalau dia terpedaya, maka kamu jangan berharap ada sebuah sa'adah. Ya, kebahagiaan di ukhrawi itu nggak akan dia mendapatkannya. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini juga menjadi jawaban ya Pak Kiai. Itu tadi ya, bahwa kalau kita mendefinisikan lagi berdasarkan penjelasan para ulama, bahwa kalau kita mau elaborasi lagi, yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah menjanjikan kebahagiaan yang luar biasa nanti di akhirat kepada jin dan manusia ciptaannya yang kemudian mengesahkan, mentauhidkan Allah selama di dunia. Cuma satu doang. Cuma satu aja sebenarnya syaratnya, tiket golden tiketnya itu ya Pak Kiai. Cuma satu, liwahiduni. Jadi liya'budun liwahidun artinya. Esahkan Allah, selesai sudah. Oke. Selain itu
sorry nih, nggak bisa nih, gitu ya bahasanya kan begitu ya Pak Kiai ya? Iya, bahkan ada satu riwayat Nabi mengatakan rajulun la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Ada orang yang semasa hidupnya itu tidak pernah beribadah sedikit pun. Tapi tauhidnya benar, maknanya dia termasuk yuwahidun. Orang yang mengesahkan Allah gitu. Dia tahu itu yang maha kuasa itu Allah itu. Yang menciptakan tapi nggak pernah ibadah. Nah, begitu. Gimana tuh Pak Kiai? Dia masih diselamatkan oleh Allah. Itu rahmatnya Allah tuh. Jangan terbalik, ibadahnya banyak. Tapi tauhidnya salah. Nggak ada ampun. Jangan juga asal ini ya, yang penting kan saya tauhidnya nih. Ya kalau masalah ibadah mah ya suka-suka saya lah. Yang penting saya secara tauhid jangan enggak gitu juga. Gitu. Salah paham juga. Jangan sampai ya gitu. Ya, Pak nih, okay. Ini benar nih, Mbak Mila mengingatkan saya. Para pemirsa jangan kemudian jaga tauhid aja gitu Pak Kiai. Yang penting tauhid aja deh gitu. Masalah ibadah ya udahlah suka-suka saya kan nggak bisa nah, gitu Pak Kiai. Yang dimaksudkan dia tetap masuk surga itu setelah ya seperti pakaian setelah direndam dari malam sampai pagi, setelah ya dikucek, kemudian diperas, dijemur, disetrika, baru dia masuk lemari. Nauzubillah, ya. Kenapa dia tetap masuk surga? Karena tauhidnya benar. Jadi penting sekali akidah untuk bisa memahaminya itu tadi. Jadi penyebutan ibadah, tapi yang dimaksud adalah tauhid. Disebutnya seluruh manusia, tetapi yang dimaksud hanya orang-orang yang menginginkan kebaikan dunia dan ukhrawi. Masya Allah ya luar biasa. Pak Kiai, kita kan maksudnya karena kemudahan teknologi dan kemudahan informasi sekarang, artinya kan kita dengan mudah juga membaca, melihat berbagai macam sudut pandang ya di dunia inilah. Kadang-kadang kan kita juga, kalau saya misalnya browsing media sosial, kadang kita melihat bagaimana pemikiran orang-orang liberal yang mungkin orang-orang sekuler juga yang mungkin beliau tuh orang-orang ini tuh masih belum tahu sebenarnya hakikat penciptaan manusia tuh apa sih? Kenapa ya saya masih diciptakan? Kenapa ya saya ini diciptakan di dunia? Esensi saya tuh apa ya? Sampai akhirnya banyak juga yang akhirnya berujung pada kesia-siaan, ketidaktahuan sebenarnya esensi penciptaan manusia di dunia itu untuk apa. Nah, buat orang Islam kan sebenarnya ayat ini adalah jawaban yang paripurna ya dari betul. Allah gitu loh, bahwa manusia itu diciptakan buat apa sih? Esensi Allah menciptakan engkau di dunia ini buat apa ya? Untuk beribadah kan sebenarnya seperti itu ya. Iya, jadi ibadah itu kita artikan saja cantik, bagus. Jadi kalau Allah menciptakan kan fi ahsani taqwim kita nih. Udah paling bagus, paling sempurna gitu. Kemudian kita mampu melakukan, mempertahankan bagus dan cakepnya itu namanya ibadah. Kalau mau kita sederhanakan. Jadi kalau orang filsafat bisa memahami sebuah kebenaran, itu sebenarnya belum titik. Jadi akal, budi, apakah bisa untuk mencari sebuah nilai kebenaran? Bisa. Tetapi kebenaran itu tidak absolut. Karena dia ketika dia dihidup pada sebuah pandangan yang berbeda, yang filsafatnya tidak sama, dia akan absurd gitu. Nah, jadi kebenaran-kebenaran filsafati, kebenaran-kebenaran intelektual yang terus saja dia memacunya, dia akan sampai kepada kebenaran ya ilahi, kebenaran keagamaan. Jadi terus saja melakukan sebuah ya pencarian dan perenungan ya Pak. Ya, perenungan yang dalam dan mencari bimbingan bahwa dia akan mencari sebuah yang disebut dengan menjaga keelokan penciptaan. Menjaga keelokan penciptaan. Ya, jadi Mbak Mila sudah elok, sudah cantik, dijaga, menjaganya secara baik, itu namanya Mbak Mila sudah beribadah kepada Tuhannya. Jadi ibadah di sini, maksudnya definisi ibadah itu tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah ritual. Iya. Ya tadi ya, maksudnya kan pernah kita bahas juga ya bagaimana kemudian ulama besar Imam Syafi'i dalam perenungannya beliau memikirkan hukum dari turunan dari sebuah hadis gitu Pak. Jadi artinya dengan perenungan, dengan kemudian kita
pergolakan akal dan pikiran kita untuk mencari atau untuk mencari tahu siapa pencipta kita itu kan sebenarnya bagian dari ibadah. Iya, betul. Masya Allah ya. Jadi bahwa ibadah tidak dalam konteks ayat ini, ibadah tidak hanya dibatasi ibadah fisik atau ritual. Ritual mahdoh jangan. Mahdoh saja, tapi bagaimana? Semua aspek kehidupan yang dia standarkan menurut penciptaannya, maka dia maknanya beribadah. Nah bagaimana, tapi kan di sisi lain Pak Kiai, Allah itu juga, maksudnya gini, ketika misalnya orang tuh memulai pencariannya ya, untuk mencari sebenarnya esensi saya sebagai seorang manusia hidup di dunia ini apa, itu kan sebenarnya dalam proses mencari siapa penciptanya, Ya, siapa betul. Tuhannya gitu, sedang mencari proses pada jalan tauhid itu. Tapi kan pada akhirnya Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, Allah itu memberikan petunjuk bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan begitu juga sebaliknya, menutup hati kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana kemudian kita bisa menyelaraskan itu? Jadi sebenarnya hak prerogatifnya tuh ada di Allah ya. Allah kehendaki siapa yang kemudian bisa mendapat hidayahnya, siapa juga yang enggak, itu sebenarnya tergantung Allah ya Pak Kiai. Iya, tetapi mesti dipahami juga bahwa hidayah itu dia tidak datang begitu saja. Okay. Jadi hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu bukan hadiah. Hidayah itu adalah sebuah capaian yang dilakukan dengan ikhtiar. Dengan terus-menerus ya. Ya, tetapi ada hidayah tambahan. Nah, hidayah tambahan itu yang disebut dengan hak prerogatif. Allah akan menambahkan petunjuknya. Karena dia selalu meminta setiap minimal ya 17 kali dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu yang dilipat gandakan ditambahkan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, dengan filsafat, dengan nurani, dengan budi, kita bisa mendapatkan hidayah. Betul. Bisa. Jadi hidayah yang pada akhirnya Allah berikan, yang tanda kutip hak prerogatif yang Allah berikan itu sebenarnya dicapai tidak dengan serta-merta. Harus dengan ikhtiar kita sebagai manusia yang mencari. Harus dikejar. Harus dikejar dulu, baru Allah akan, Masya Allah. Mengerti Pak Kiai. Menarik sekali pembahasannya, tapi kita jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mbak Aini yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya seorang mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Dan kesibukannya saat ini adalah mengajar, menjadi teman belajar ngaji anak-anak. Saya ingin bertanya di kajian tematik CNN TV tentang penciptaan jin dan manusia. Penciptaan jin dan manusia itu sama-sama diciptakan untuk beribadah. Nah, pertanyaan pertama, arti daripada ibadah itu sendiri maknanya seperti apa? Apakah terbatas hanya pada sholat, mengerjakan amal-amal baik seperti itu, atau mempunyai makna yang lebih luas lagi? Kemudian yang kedua, ketika manusia ataupun jin sudah menjadi muttaqin, apakah kemudian nanti jin dan manusia akan mendapatkan surga yang sama? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga saya bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aini. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Tadi pertanyaan pertama sebenarnya sudah sedikit kita bahas di segmen 1. Makna ibadah dalam ayat ini, apakah terbatas pada ibadah ritual misalnya sholat, puasa dan sebagainya, ataukah lebih dari itu? Kemudian yang kedua adalah ketika manusia sudah menjadi mutakin, apakah jin dan manusia ini akan mendapatkan level surga yang sama? Ini pertanyaannya luar biasa, kayak harus buka kitab ya Pak Kiai. Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Aini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sepintas tadi kita sudah menyebutkan bahwa ibadah itu bahasa Arab. Ibadah ta'abud maknanya at-tanassuk,
Ya, jadi ibadah dengan nusuk itu semakna. Yang dalam makna lain maknanya al-ibadah, maknanya at-ta'ah. Taat. Taat. Jadi ibadah itu maknanya taat. Nah, ulama besar Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa penafsiran tentang wama khalaqtul jinna illa liya'budun, jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya khalaqtuhum li amrihim bi ibadati lahtiyaji ilaihim. Saya baca itu mengagumi kecerdasan ya ulama Ibnu Katsir itu. Dia kata itu maknanya khalaqtuhum, aku ciptakan manusia dan jin itu li amrihim bi ibadati, tujuannya untuk menjaga urusan mereka supaya bagus dengan dia beribadah kepadaku. Taat kepadaku itu supaya urusannya bagus. La lihtiyaji ilaihim, bukan maknanya aku butuh kepada mereka. Nih Mbak Mila, kita mau sehat, kita hidup mau sehat. Ikutin saja yang ditunjuk oleh Allah. Kita pengen supaya cerdas, ikuti saja petunjuk Allah. Nah, mengikuti petunjuk Allah itu namanya tanasuk. Itu maknanya taat. Kita pengen menikah, pengen pasangannya bagus, mencarinya ikuti saja perintah Allah. Pengen punya anak, anaknya cerdas, ganteng, tingginya seperti orang Eropa, tetapi akhlaknya seperti para wali min auliyaillah. Ikuti saja, taat saja apa yang diajarkan, pasti terjadi. Nah, jadi kalau ada orang berobsesi sesuatu dan menghasilkan tidak sesuai dengan obsesinya, ada salah pilih. Ada yang salah nih dalam konsep. Itu namanya ibadah. Oke. Jadi Mbak Aini, ibadah itu bukan maknanya sholat haji saja. Definisinya jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Iya. Jadi tujuannya adalah berdasarkan penafsirannya Ibnu Katsir ya. Tujuan adalah menjaga segala urusan mereka sebenarnya, manusia ini, dan jin itu dan tadi jin ini, untuk supaya tetap bagus. Demi kebaikannya kita ya. Demi kebaikan kita, caranya taat saja. Jadi dengan ibadah kepadaku maknanya taat, dengan taat saja yang aku tentukan. Jadi ikuti saja buku petunjuknya, pasti bagus. Kan ada orang bilang gini, kok anakmu nurut semua sih dah? Kok anakmu semuanya bisa hafal Quran? Coba aja koreksi saja. Pasti yang ini mengikuti konsep Al-Quran, yang ini enggak. Betul. Itu sudah menjadi itu namanya ibadah. Oke. Ini luar biasa ya pemikiran yang ulama tuh bagi. Maksudnya cerah, hebat sekali. Dalam gitu. Luar biasa dalam sekali. Jadi tidak hanya soal ibadah tuh, sholat, puasa, zakat, bukan. Makanya kita senang dengan pertanyaan. Mbak ini ya. Ini harus kasih reward ini. Pertanyaannya tolong bagus. pemangku program bisa nih. Siapa tahu pakai biasanya kan dapat tiket umroh gitu kan. Iya, insya Allah nanti ditunggu di Jeddah. Oh, ditunggu aja di Jeddah. Iya. Masya Allah, baik. Jadi, dan itu tadi, bukan Allah yang butuh, kitanya yang butuh. Iya. Kitanya yang butuh, Masya Allah. Bukan, la lihtiyaji ilaih. Bukannya aku butuh sama mereka. Kita yang butuh demi kebaikan kita. Demi kebaikan, Masya Allah. Nah, yang kedua pertanyaan, soal kalau kita sudah menjadi mutakin, apakah derajat surga kita nanti dengan jin itu juga sama, Pak Kiai? Ya. Ini adakah ulama yang membahas tentang hal ini? Ada, Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-jinnu mukallafuna mislana. Jin itu dia terbebani hukum seperti kita. Hum yusallun, mereka itu salat. Wa yasumun, mereka itu berpuasa. Wa yahujjun, dan mereka itu berhaji. Oh iya Pak Kiai. Wa yu'allimun, dan mereka itu belajar dan mengajar. Ini Mbak Mila, kita belajar sekarang ini di sekeliling kita ini banyak jin muslim yang ikut belajar. Para pemirsa yang sedang memperhatikan CNN itu sedang belajar dengan kita ini, sebenarnya di samping Bapak Ibu sekalian itu ada orang yang sedang menonton. Jadi CNN bukan orang itu yang tahu kayak jin gitu. Iya, jin. CNN itu bukan cuma disenangi oleh manusia. Betul, Masya Allah. Bangsa jin juga, jin muslim yang mau belajar gitu kan.
Karena dia wajib belajar sholat, belajar haji, semuanya haji. Nah, apakah sorbannya akan sama? Nah, jawabannya seperti ini. Menarik nih. Bayangkan kalau seandainya dua makhluk karakter yang berbeda dikasih rezekinya sama. Mbak Mila makan potong ayam, potong daging, bikin sop, tutup gitu. Maka ketika mau dimakan suami sama anaknya sudah habis, diambil oleh jin. Karena jin bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Jadi nggak mungkin kita satu coupling. Betul. Ya. Sangat logik. Nah, kemudian salah satu yang dilarang di dalam sejarah tentang hukum Islam itu, bahwa larangan Nabi lastanja birraus wal izam, larangan beristinja dengan kotoran yang memfosil dan tulang. Oh iya, betul. Ya, jadi tulang itu yang berserakan nggak boleh, maaf nih, nggak boleh dipipisin. Ya, kemudian benda-benda yang sudah fosil nggak boleh dikencingin, karena itu makanan jin. Nah, buat kita limbah, tetapi Allah memberikan perhatian, berubah pandangan dalam pandangan jin, itu makanan. Mbak Mila makan bubur ayam, bisa jadi ada orang yang melihatnya itu nggak mau dia, karena yang ada di matanya itu bukan bubur ayam, ada yang mirip dengan yang dikeluarkan dari limbah tubuh mamanya. Kan itu matanya yang dirubah itu. Nah, kalau nanti maknanya sorganya sama, maka akan terjadi keributan. Karena di dunia terjadinya semacam itu. Tapi yang pasti sorganya, fasilitasnya sama. Itu jawabannya. Sorganya dengan fasilitas yang sama. Iya, betul-betul. Ya, mudah-mudahan Mbak ini terjawab ya dengan pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini bagus Pak Kiai, karena mungkin tidak terfikirkan ya, tapi ada juga ulama yang membahas, Masya Allah sebenarnya. Ada Imam At-Tabari. Imam At-Tabari membahas soal itu bahkan Pak Kiai, Masya Allah, luar biasa. Kelas Mbak ini pertanyaannya ya Pak Kiai ya. Masya Allah, saya juga jadi belajar, oh ternyata ada hukum-hukum yang manusia itu memang wajib, tolabul ilmi misalnya, ternyata juga jatuh, itu hukumnya juga kepada jin juga iya. Berarti kan rewardnya yang Allah janjikan harusnya sama. Nah, tapi bagaimana bentuknya itu kan, ya itu tadi ya, seperti pembahasan dari Imam At-Tabrani bahwa bisa aja berbeda bentuknya, tapi reward surganya tetap ada ya Pak Kiai. Sama, sehingga seorang ulama yang meninggal dunia itu dengan caranya disolati oleh murid-muridnya yang manusia dan murid-murid yang bangsa jin, mereka juga ikut sholat, mensolatinya. Waduh, luar biasa. Ini pengetahuan baru, insight baru, mudah-mudahan juga memuaskan akalnya Mbak Aini begitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tujuan penciptaan jin dan manusia. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada saat break tadi Pak Kiai sempat memberikan statement ke saya pemirsa yang ini sangat menarik. Kalau kita bicara soal ibadah, ini luas sekali loh pembahasannya. Saya sampai iya juga ya Pak Kiai ya. Karena ibadah itu sebenarnya tidak terbatas itu tadi. Dari segmen 1, segmen 2 nggak selesai-selesai kita soalnya ngebahas tentang ibadah. Definisi ibadah aja. Karena ibadah kan bukan masalah itu tadi ibadah mahdhah, ritual mahdhah saja. Tapi setiap gerak-gerik tubuh kita itu bisa dimaknai dengan ibadah. Bagaimana kemudian kita bisa memperluas perspektif dan wawasan kita dalam memaknai ibadah. Sehingga mungkin peluang kita untuk mendapatkan pahala, peluang kita untuk mendapatkan kebaikan itu menjadi jauh lebih besar. Iya, bahkan dijamin kalau kita menggunakannya secara baik dan benar, benda itu tidak akan berkurang. Jadi kan umur itu hitungannya nambah, tetapi kualitasnya turun.
Tapi sebenarnya kalau dia bersyukur enggak. La azidannakum, aku akan tambahkan. Jadi ada rezeki yang timbul, rezeki itu ketika kita bersyukur. Nah, bersyukur itu ulama merumuskan itu sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Ketika mendaya gunakan pemberian Allah sesuai dengan pemberian. Nah, mendaya gunakan pemberian sesuai dengan tujuan pemberian. Itu namanya bersyukur dan itu yang namanya ibadah. Jadi kalau umpamanya kita jalan nengok ganteng, nengok cantik, kemudian kita tahan gitu. Dia sedang beribadah. Oh, bukan malah dipantengin terus. Sampai lehernya bisa patah tuh. Iya, dia sedang beribadah. Maka kecerdasan matanya itu akan ditambahkan. Betul lagi. Betul. Nah, betul. Jadi kecerdasannya bertambah terus, kesehatannya bertambah terus kalau pemanfaatannya li ajli. Emang itu dia gunakan sesuai penggunakannya. Kita kan kadang-kadang salah guna. Kalau ada sertifikat hak guna bangunan, kita ada mendapatkan sertifikat salah guna. Ya Allah, nah itu, salah guna itu namanya tidak taat. Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Betul. Tidak taat. Dan dia nanti kualitasnya menurun kalau nggak taat itu. Tapi kalau dia taat, enggak, naik. Jadi sebenarnya simple ya. Maksudnya simple tapi sulit. Maksudnya bukan sulit, tapi tantangannya tuh besar. Jadi artinya gitu. Makanya ya, Allah menciptakan pandangan. Kayak tadi Pak Kiai sampaikan, Allah menciptakan pandangan. Allah kan yang suruh jaga pandangan. Iya kan? Nah kalau kemudian kita nggak jaga, karena tadi salah guna, kita lihat yang bukan hak kita, kita lihat yang haram, udah pasti nggak akan benar. Iya kan? Betul. Jadi impactnya tuh sebenarnya kembali lagi, setiap keburukan yang kita lakukan karena atas dasar ketidaktaatan kita kepada Allah, maka keburukan itu akan justru kembali kepada kita. Bukan karena Allah bukan karena Allah jahat, ya karena kitanya sendiri nggak taat ya, Pak Kiai. Iya, makanya di setiap tubuh itu ada chip dan dia yang mencatat. Kenapa aku bisa gini? Ya dulu, maka dia akan bercerita dulu kamu lihat ini bener kan gitu. Jadi kita nggak bisa bohong karena yang mengatakan itu tubuh kita, bukan lidah kita. Jadi pengakuan yang jujur ketika dilakukan oleh anggota tubuh kita, itulah sebuah pengakuan kejujuran. Nah berarti Pak Kiai, kita itu harus pandai-pandai menghisap diri nggak sih Pak Kiai? Maksudnya gini, kadang-kadang, ini kenapa ya hidup saya belakangan ini kok terasa kacau. Misalnya Pak Kiai, kok rasa-rasanya anak jadi nggak nurut, suami di rumah bawaannya maunya emosi mulu, berantem mulu. Apa nih yang salah? Berarti kita tuh memang harus rajin muhasabah, rajin menghisap diri kita sendiri nggak sih Pak Kiai? Siapa tahu kita ada hal yang kita nggak taat gitu loh kepada Allah sehingga berakibat pada mungkin lingkungan sekitar kita. Betul nggak demikian Pak Kiai? Iya, ada malaikat rahmat. Itu melempar rahmatnya itu dilempari dari jauh, dari rantaran tubuh kita ini mengeluarkan aroma busuk. Jadi kita kalau ketiak kita bau, kotoran kehidupan ini bagus, kemudian kita mandi, maka kita sudah bisa menghilangkan itu. Tapi aroma busuk dari tubuh manusia itu orang tidak bisa tahu karena kita menggunakan pasta gigi, tapi malaikat tidak bisa mendekat. Kenapa? Bau. Nah, kalau malaikat tidak mendekat, itu maknanya suami kita juga malas mendekat. Anak kita enggan mendekat. Cuma karena dia butuh saja. Dia masih sekamar. Dia masih dalam pangkuan kita. Tetapi sebenarnya kalau disuruh memilih, dia sudah tidak memilih lagi. Itu yang mesti kita koreksi itu. Jangan-jangan kita itu indah, bagus itu cuma fisiknya saja. Ya Allah, betul. Nah, jadi mengoreksi bagaimana yang sifatnya metafisika, kesucian bersih. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Itu beruntung orang yang membersihkan. Itu bukan cuma tubuhnya saja. Beruntung, ya Allah, itu tuh selalu kita baca, tapi kita tuh kadang karena itu ya tidak dalam. Wa khaba man dassaha. Rugi orang yang tidak membersihkannya.
membersihkan salah satunya dengan itu Pak Kiai. Akhirnya Ya. kita merenungi kira-kira ada yang salah nggak ya. Kalau gitu, kotor ada badan kita mandi, kalau kotor jiwa, hati kita zikir. Dikit. Dengan zikir itu bisa bersih. Malaikat senang. Maka suami kita juga terbawa senang. Anak kita terbawa senang. Saya tuh pernah membaca ya Pak Kiai dan mendengar gitu ada kajian gitu yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika kita merasakan ketidakseimbangan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan sekitar kita, itu artinya bahwa coba deh cek hubungan kita sama Allah tuh kayak gimana. Karena kalau udah hubungan kita sama Allah tuh berantakan, jauh, nggak harmonis lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Itu sudah sunatullahnya, memang lingkungan kita tuh akan nggak nyaman lah sama kita. Memang betul demikian ya Pak Kiai. Betul, bahkan ada yang disebut dengan orang Betawi bilangnya Semaran. Semaran, bukan kota di Jawa Tengah, Semarang. Bukan. Semaran. Jadi ada orang kita ketemu sama dia seperti ketemu sama ular. Kita pengennya mukul aja. Kemudian kita bilang gini sama dia, sebenarnya kamu salah apa sih dalam pandangan saya? Tapi kok saya nggak suka ketemu sama kamu. Nah itu Semaran. Jadi bawaannya auranya tuh nggak enak aja gitu ya Pak Kiai? Aura. Semaran itu aura. Aura tubuh kita itu sama dengan fisik kita ketika kita selesai bekerja. Maka kita berkeringat, bau, kumus, maka lusuh, maka tubuh kita juga, jiwa kita seperti itu. Aura kita itu akan disenangi oleh malaikat. Dan pada akhirnya bila itu berakumulasi selama, manusia juga tidak suka. Nah itu tadi, kenapa ya saya deket aja nggak suka sama orang ini. Baunya mau mukul aja. Sedih banget ya kalau dibilangnya semaran ular. Oh, semaran ular. Iya. Ada orang semaran putri. Dia kalau ketemu tuh bawaannya seneng aja, mau ngasih aja, mau memberi aja. Boleh. Gitu. Oh, ada juga kayak gitu ya Pak Kiai. Bawaannya seneng, nyaman, dan dekatnya ya itu. Berarti sudah bener. Petnya sudah benar ya Pak Kiai. Sudah di queue Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Padahal lagi asik-asiknya ya ngobrol ya. Nanti kita bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode tujuan penciptaan jin dan manusia. Pak Kiai, kalau saya mentadaburi, memahami dari segmen 1 sampai tadi segmen 3, bahwa sebenarnya kalau kita paham betul esensi ibadah dari ayat ini tuh sebenarnya kita tuh tidak akan kehilangan arah ya dalam menjalani kehidupan. Betul begitu Pak Kiai? Ya, tapi kalau betul. kita lupa lagi, ya kita bakal hilang lagi fokusnya. Betul ya Pak Kiai ya? Ya betul. Jadi kalau kita memahami kemanusiaan kita, bersikap memanusiakan kita, maka sebenarnya kita sudah beribadah. Walaupun tidak disebutkan secara khusus ibadah apa namanya. Sehingga dalam satu kesempatan ketika Nabi SAW ditanyakan tentang penduduk sorga, maka Nabi tidak menggambarkan penduduk sorga itu kasirus sholat, orang yang banyak sholat, kasirus saum, banyak berpuasa, kasirul qiyam, banyak sholat malam, bukan. Tapi fi wajhihi tabassum, wajahnya itu tersenyum. Nah tadi yang saya maksudkan ini, kan gak boleh kita kepada semua orang itu tersenyum. Boleh, harus, walaupun beda jenis. Yang tidak boleh berpandangan dengan fokus. Itu yang gak boleh. Saya berpandangan sama Mbak Mamila, kemudian sambil memfokuskan pandangan, itu yang gak boleh. Tapi ketika kita lewat, banyak, saya laki-laki, banyak kru cewek, kemudian yang lainnya beda. Maka saya senyum sambil lewat itu, orang itu tahu kalau saya ya
bagus. Kalau saya Ramah tidak gitu, jutek, Pak, ya. saya itu ramah. Nah, karena saya tidak melanggar. Yang tidak boleh itu senyum bukan kepada orang lain itu adalah senyum dan fokus. Jadi fokusnya dihilangkan maka dia menjadi sesuatu. Jadi kalau mau jadi ahli sorga itu aja. Jadi banyak senyum Pak Kiai. Tadi bilang siapa nih orang gila baru nih ya? Enggak Iya, gitu ya Pak Kiai. iya. Tapi bagaimana memang orang yang tadi ada hadisnya, saya juga belajar ini dari anak saya tuh Pak Kiai, kan ada belajar hadis ya, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqah. Jadi senyum di hadapan saudaramu itu bagian dari sedekah yang akhirnya sebenarnya bisa jadi wasilah kita juga ya. Kalau kita sering senyum, kita ramah terhadap saudara kita, itu bisa jadi mungkin jalan kita masuk surga nggak sih Pak Kiai? Iya, Bisa, betul. ya? Kenapa? Menyebabkan dekatnya kita dengan sorga. Kalau di dunia itu maknanya memperlancar rezeki. Dia kalau dia umpamanya belum punya pekerjaan, dia belum punya jodoh, dia pengen meninggalkan pekerjaan yang nggak cocok dengan benturan keagamaannya, maka dengan dia bersikap taat dengan tabassum itu tadi, tabassumnya itu yang menyebabkan keinginan dia 3 hal itu tercapai. Dengan senyum aja Pak Kiai. Senyum aja. Ya Allah. Kadang tuh kita tuh fokus pada hal itu yang berat misalnya, atau mungkin kalau kita sholat misalnya, sholat sunnah, udah sholat wajib, sholat sunnah kan, aduh nanti 2 rakaat ini. Seolah-olah ibadah itu jadi berat gitu. Puasa, oke, sudah puasa Ramadan, tapi nanti puasa sunnah kan, aduh tapi gini, kita sudah biasanya udah a priori duluan gitu Pak Kiai, tapi ibadah sunnah tuh ternyata berat ya. Ternyata enggak ya. Hal-hal sederhana yang kita anggap sepele bisa loh ternyata bernilai ibadah di situ. Salah satunya senyum. Iya, ada juru parkir diangkat menjadi seorang manajer. Ketika manajer yang lama itu meninggal, dia sudah lama, kesetiaannya, loyalitasnya bagus. Dan yang jadi pilihan kenapa? Orangnya murah senyum. Ketika pilihan murah senyum itu orang lain tidak punya dan dia yang punya. Itu memperbanyak rezeki itu kita di. Masya Allah. Hal-hal yang baik yang kita anggap, maksudnya hal-hal kecil yang kita anggap justru sepele lah gitu, itu bisa jadi wasilah kita semua untuk jadi. Pak Kiai, saya ingat sekali waktu itu Pak Kiai, kita lagi membahas tentang Ramadan waktu itu. Pak Kiai selalu ingatkan saya, dan itu buat saya membekas sampai sekarang. Coba deh Mbak Mila lakukan di rumah atau di antara mungkin ketemu teman-teman, saat ketemu teman-teman di rumah makan nih, selalu dahulukan kasih makanan ke yang lain, ke suami misalnya, ke anak, ke teman. Itu buat saya tuh, itu kan hal sederhana sepele sekali. Tapi itu juga bisa bagian dari, itu bisa punya nilai pahala yang luar biasa ya Pak Kiai. Orang sorga nanti seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi dia akan, ketika dia mengatur, dia suka gitu. Ini enak nih gitu. Dia belum mencicipi, dari mana dia taunya itu enak gitu loh. Tapi orang itu, oh iya ya gitu. Dan dia merasa dekat, merasa diperhatikan ketika kita bersikap semacam itu. Jadi di mana ada peluang kebaikan dan kita memanfaatkan, walaupun itu hal kecil, walaupun hal sederhana, itu bisa jadi punya tambahan pahala yang luar biasa. Pak Kiai, ada hal yang maksudnya boleh nggak mungkin kita diberikan tips atau trik ya? Kadang-kadang kan ya enak, mungkin Mbak Mila mah orangnya ekstrovert gitu misalnya Pak Kiai. Mbak Mila mah orangnya mungkin rame, ini gampang ini. Nah kalau emang dasarnya saya orangnya introvert, ketemu sama orang aja saya kadang malu apa gimana? Gimana gitu mau ramah sama orang tuh kayaknya berat Bang. Saya tuh nggak biasa senyum ke orang lain. Hal-hal kayak gitu tuh gimana caranya Pak Kiai supaya nggak jadi hambatan gitu? Karakter itu kan bisa dirubah. Jadi tidak ada tabiat yang tidak bisa dirubah kecuali tabiat al-asliyah. Ya, jadi yang sifatnya fisik. Umpamanya fisiknya punya kekurangan. Itu nggak bisa dirubah. Kecuali umpamanya sekarang dengan dioperasi katanya. Tapi kalau yang namanya karakter, tabiat itu semuanya bisa dirubah. Nah, bagaimana dia membuka? Ya dia harus membuka diri. Dia mesti berani bahwa saya pingin mengikuti. Kan ketika dia ingin merubah, itu maknanya dia pingin beribadah gitu loh. Oh ya, niatkan itu tadi dulu ya, masukkan dulu nih. Iya, saya pingin mengikuti orang lain, kok bisa jadi bagus. Pahaminya, kalau begitu saya harus mengikuti ibadah.
Ya, harus mengikuti hal-hal yang baik. Ketika dia mengikuti yang baik, maka dia sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi Pak Kiai, saya tuh ingat waktu kecil biasanya suka sekali disuruh, namanya juga anak-anak ya, disuruh orang tua misalnya, Mila beliin ini ke warung, Mila beliin ini gitu. Kan suka ngedumel, aduh disuruh-suruh mulu, capek gitu. Tapi waktu itu bapak tuh selalu, bapak almarhum tuh selalu mengingatkan saya, niatin ibadah gitu. Cuman kan anak kecil nggak paham, maksudnya niatin ibadah, tapi kan tetap aja capek gitu. Makin bertambah umur, makin dewasa sekarang paham, oh ternyata mungkin maksudnya bapak, kalau ada hal yang terasa berat mungkin mau dilakukan, tapi ketika kita kemudian menambahkan niat, ya Allah walaupun berat ini lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan, ini jadi berbuah pahala, ternyata boleh, itu jadi bahan ibadah juga ya Pak Kiai? Iya, ketika Mbak Mila sadar itu ngikuti keinginan orang tua, itu ibadah. Ketika kita jenguk orang sakit, sakitnya Allah yang memberi, itu ibadah. Ketika kita memberi kepada orang yang lapar, kita punya lebih dari yang kebutuhan kita, dan laparnya itu Allah yang membuat, memberi yang lapar itu ibadah. Dahsyat ya. Jadi sebenarnya tidak ada satupun hal yang kita lakukan yang di dalamnya tidak, maksudnya yang di dalamnya kita niatkan kemudian ibadah karena Allah yang suruh, itu kemudian tidak bernilai pahala. Semuanya berarti bernilai pahala, bernilai ibadah ya Pak Kiai. Iya. Jadi kita ini sebenarnya bonusnya banyak, kita ini tinggal mau memanfaatkan nggak, gitu ya Pak Kiai? Tinggal manajemennya aja. Dan memulai ya. Aduh misalnya apa-apa berat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan ini lillahi ta'ala, mudah-mudahan ini jadi ibadah gitu. Bisa, semuanya Semua bisa jadi lillah. berubah. Oh. Bim salah bim. Dengan Allahu niat, Rabbi. bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Masya Allah. Dan siapa tahu itu jadi meringankan langkah kita ya Pak Kiai. Benar. Kan biasanya kadang-kadang berat ya, ngapain berat. Karena was-was syaitan, misalnya godaan syaitan, bisikan gitu-gitu kan. Dilawannya sama itu. Iya. Oh iya, kan Allah janjikan kalau kita ikhlas melakukannya karena ini Allah yang suruh, berarti ibadah ya. Iya, Mbak Mila kesini, saya bukan cari duit, tapi saya kesini bagian dari yang Perintahkan diperintahkan. Allah. Maka dapat pahala Amin, amin, ya dan Allah, dapat amin. honor. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal. Nah, tapi berapa banyak orang yang cuma dapat honor, tapi nggak tidak dapat bernilai berpahala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah. Mudah-mudahan Allah terima, ini bagian dari ikhtiar untuk mencari Ini kebaikan. ibadah Gitu. ini. Amin. Kameramen beribadah. Amin, amin, ya Rabbal Semua alamin. Pemirsa yang di ruang, rumah juga ya. Ya kontrol, semuanya amin, sedang beribadah. Amin, amin. Ya Allah, betapa berkahnya ya kalau kita kemudian betul. mindsetnya diubah. Jadi semua hal yang kita lakukan jadinya bermakna ibadah. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih Baik, sama-sama. atas ilmu yang luar biasa. Saya pulang nih langsung penuh, hatinya penuh, pikirannya jadi penuh. Insya Allah kita bisa laksanakan dalam Amin, kehidupan amin. sehari-hari. Jazakallah khair ilmunya Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.